the beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. Manis puja, ku bernyanyi, ditebus, ku ditebus, sukacita dalam kemuliaan, tebusku ditebus, dalam kasih-Nya, glory, glory, Yesusku, Kristusku, hidupku, semua ku serahkan, tebusku ditebus. Sukacita, ku bernyanyi, ditebus, ku ditebus, berjalan bulan dalam kemuliaan, tebusku ditebus, dalam kasih-Nya, glory, glory, Yesusku, Kristusku, hidupku, semua ku serahkan, tebusku ditebus. Kristus hidupku, penebusku, ditebus, ku ditebus, sukacita melimpah syukur, tebusku ditebus, dengan kasih-Nya, glory, glory, Yesusku, Kristusku, hidupku, semua ku serahkan, tebusku ditebus, kasih-Nya, Yesusku, Kristusku, hidupku, semua ku serahkan, Nama saya Michael Andrewan, saya masih kampus, saya berkuliah di Matana University dan tinggal di Legok. Pas aku kuliah semester 4 ya, ini adalah pembimbingan yang benar-benar mengubahkan aku sepanjang aku menjadi murid. Aku di kampus Matana, aku punya mimpi untuk bisa menginjili orang-orang di kampusku. Dan aku sangat bersyukurnya sama Tuhan adalah aku dikasih seorang pembimbing yang benar-benar dia pun juga punya mimpi yang sama seperti yang aku pengen lakuin di Matana untuk bisa menginjil orang-orang di sana. Pada akhirnya pun kita mulai penginjilan di Matana ya. Kita mulai melakukan dari acara PDA tiap minggu. Kita melakukannya setiap hari Jumat. Kita juga sering melakukan doa bareng setiap minggu. Kita juga sering melakukan penginjilan yang di hari-hari biasa sih. Waktu itu membuat aku impression adalah kita sering menginjil itu dari siang sampai malam gitu kan. Itu kita bermain-main dengan orang-orang yang ada di Matana, kita mulai main pingpong, kita mulai berdiskusi bahkan tentang hal-hal yang paling umum gitu kan. Tapi dari situ kita pun mulai berkenal dengan orang di Matana gitu kan. Untuk kita pun juga bisa menginjil mereka gitu. Tapi satu hal yang aku dapat adalah dia selalu membantu aku gitu kan. Dia selalu memberikan aku mimpi untuk bagaimana terus menginjil gitu kan. Aku ngelihat, wah bagaimana nih orang
bisa begitu dalam ya, maksudnya untuk bisa mau menginjil. Bahkan ketika di waktu-waktu yang gak mudah gitu kan, dia berkorban waktunya, dia berkorban juga uang, bahkan juga berkorban tenaga dia gitu kan untuk bisa menginjil di Matana. Itu pun yang aku dapat dari dia adalah bukan sekedar pembimbingan, tapi benar-benar pembimbing yang membantu aku secara pribadi melihat bagaimanapun aku juga bisa mengasihi orang lain. Karena yang dia ajarkan untuk mengasihi orang lain adalah ketika aku mau untuk menginjil, ketika aku mau memberikan waktuku untuk orang lain, meskipun itu menyakitkan diriku gitu, keluar dari apa yang diriku punya gitu. Pada akhirnya aku pun keluar juga untuk mengasihi orang lain. Karena yang diajarkan dalam menginjil adalah bentuk kasih kita kepada orang-orang untuk mereka pun juga bisa kenal Kristus. Tetapi nggak hanya sampai di situ, mereka pun juga, Tio pun juga mengajarkan aku untuk belajar keterbukaan gitu kan dengan keadaan yang aku punya gitu kan. Waktu itu aku juga masalah tentang ekonomi, kadang masalah ekonomi itu membuat aku jadi terbeban, terus aku jadi nggak semangat untuk menjalani kehidupan sebagai seorang murid, untuk menginjil. Tapi ketika dia kasih dorongan, semangat aku, itu membuat aku jadi lebih semangat lagi untuk tetap fokus sama tujuanku dan mimpiku. Itu pun pada akhirnya membangun aku. Yang pertama adalah ingat bahwa tujuan pembimbingan adalah untuk membantu kita mengenal siapa diri kita dan juga mengenal Kristus dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak dibimbing hati kita, mungkin kita akan menjauh daripada Tuhan. Dengan ada pembimbingan, kita akan semakin diarahkan untuk mengenal Kristus. Kadang kita sebagai manusia, kita hidup dalam kedagingan. Itu bisa membuat kita down dalam kehidupan sebagai seorang murid. Tapi dengan adanya pembimbingan, hati kita dijaga, hati kita diarahkan untuk benar-benar kuat, dikuatkan sekalipun dalam keadaan yang nggak mudah. Karena pada akhirnya pembimbing juga lah yang akan membantu kita untuk terus terarah kepada Tuhan. Shalom, selamat pagi. Selamat tahun baru 2021 untuk kita semua. Sangat bersyukur kita masih mendapat kesempatan bertemu secara online. Begitu banyak hal yang terjadi di tahun 2020. Ada banyak kesedihan, kesusahan, pergumulan di sana-sini, tetapi juga dengan dimampukan oleh Tuhan kita bisa melewati semua itu, dan bahkan kita banyak mendapatkan kabar baik dan sukacita di tahun 2020. Secara pribadi, saya juga belajar dari Yakobus 1 ayat 19, dan itu juga saya masukkan di dalam resolusi saya tahun 2021 ini. Ada 3 hal yang saya belajar. Quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Cepat untuk mendengar, lambat untuk bicara, dan lambat untuk menjadi marah. Saya percaya ada banyak hal yang kita bisa ambil, sister. Mari kita duduk dan merencanakan apa yang akan kita lakukan lebih baik lagi di tahun sebelumnya. Apalagi yang akan dilakukan di tahun yang akan datang. Saya mau mengajak para saudari, mari kita ambil waktu untuk duduk dan merencanakan, duduk dan evaluasi. Apalagi yang kita perlu terus berubah dan bertumbuh di dalam Tuhan dan melalui firman-Nya. Mungkin di dalam pertemuan diskusi Alkitab kita, apa yang para saudari bisa support untuk PDA bisa berjalan dengan jauh lebih baik. Atau mungkin di PDG kita masing-masing, di dalam grup-grup kecil kita. Saya yakin dan percaya tahun 2021 akan menjadi tahun kemenangan yang luar biasa untuk kita semua. Sekali lagi, saya ucapkan selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru untuk kita semuanya. Tahun 2021 adalah tahun yang sangat menjanjikan. Saya percaya tahun ini akan menjadi tahun yang akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Saya percaya Tuhan mempersiapkan 1 tahun sebelum kita memasuki tahun 2021. Di mana kita bisa melihat penyertaan Tuhan di saat-saat COVID. Dan saya percaya dari penyertaan Tuhan yang luar biasa ini kita akan belajar sesuatu yang jauh lebih dahsyat lagi di tahun 2021. Ada satu pesan
yang kami ingin sampaikan kepada saudara-saudari sekalian, dimanapun kita berada, khususnya jemaat yang ada di Tangerang. Tuhan begitu mengasihi jemaat ini. Saya bisa menyaksikan betapa Tuhan bekerja di dalam hati setiap murid Yesus, untuk mereka bisa terus dimampukan belajar dari setiap peristiwa yang mereka hadapi dalam hidup mereka, untuk melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Hari ini kita memasuki hari pertama tahun 2021. Terbentang di hadapan kita sebuah masa depan yang bagi beberapa pengamat mereka katakan tidak ada kepastian. Tetapi saya percaya kepastian kita hanya ada di dalam firman Tuhan. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman yang akan menjadi pesan tahun baru untuk kita semuanya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur, sangat berterima kasih kepada Engkau. Karena Engkau adalah Allah yang sempurna, yang memberikan kepada kami Tuhan sebuah kesempatan menyeberangi tahun 2020 masuk ke tahun 2021. Kami berdoa agar kami mempersiapkan diri kami, setiap kami di sini Tuhan, yang menyaksikan pesan ini, sehingga kami betul-betul melihat penyertaan Engkau. Mungkin hal-hal yang tidak pasti, mungkin hal-hal yang tidak jelas, tetapi sebuah hal yang baru yang ada di hadapan kami. Kami mau menyerahkan Tuhan tahun ini ke dalam tangan Engkau. Sebelum kami melangkah memasuki tahun yang baru ini, kami mohon Tuhan lindungan-Mu. Kami mohon hikmat daripada Engkau, agar Engkau memberikan kepada kami pengertian yang dalam. Sama seperti yang diminta oleh Salomo Tuhan, meminta pengertian untuk bisa menghadapi tahun ini di dalam Engkau. Urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah mulut dan kata-katanya boleh sesuai dengan kehendak Engkau oleh Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tahun yang baru akan kita hadapi menjadi kenormalan yang baru. New Year and the new normal. Banyak orang berkata, waduh, aku belum terbiasa dengan tahun ini. Aku nggak ngerti apa yang harus dilakukan. Ini nggak pernah terjadi dalam hidup saya. Beberapa orang bahkan berpikir, amit-amit deh, jangan lagi pernah terjadi hal yang seperti ini. Atau beberapa orang mungkin punya komentar yang jauh lebih skeptis. Mungkin Tuhan sudah mau datang. Mungkin ini permulaan Armageddon. Tetapi apapun itu, saya ingin membacakan satu ayat firman Tuhan yang akan menguatkan kita dari kitab Pengkhotbah. Dikatakan di Pengkhotbah 1 ayat 9-11 dikatakan, apa yang pernah ada akan ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru. Tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada. Dan dari masa depan yang masih akan datang, tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Luar biasa firman Tuhan berkata, jauh sebelum kita mengenal apa yang kita tahu hari ini, ternyata firman Tuhan sudah menjelaskan bahwa tidak ada yang baru di bawah matahari. Apa yang pernah ada, itu sudah ada jauh sebelumnya. Artinya masa yang kita alami hari ini, itu sudah pernah ada masa sebelumnya. Dan bumi terus berputar, keadaan terus berputar, manusia datang dan pergi. Kita ada di dalam sebuah perlintasan waktu yang sangat terbatas. Dan Tuhan ingin memberikan kepada kita sebuah makna untuk memaknai tahun yang lalu, untuk memulai satu tahun yang baru dengan satu makna yang lebih dalam di dalam Tuhan. Amin. Saya ingin kita mengambil waktu. Take your time. Kenormalan apa yang Tuhan sedang persiapkan bagi kita memasuki tahun yang baru ini. Sehingga kita dengan tenang, penuh kasih, terarah dan semangat, kita terus beriman menatap hari depan. Saya sangat percaya, waktu kita duduk merenung, tadi malam mungkin kita sudah ada pengucapan syukur. Kalau orang Batak biasanya namanya mandokata ya. Malam tahun baru, duduk bersama-sama, membuat sebuah evaluasi atau sebuah PDG, pembimbingan dalam grup. Tetapi saya sangat bersyukur di dalam jemaat ini, setiap minggu kita teratur mengadakan pembimbingan dalam grup. Gak perlu menunggu 1 tahun menjelang akhir tahun.
Tetapi saya percaya kita semua di sini juga punya perenungan yang dalam di dalam diri kita. Kira-kira apa yang baru yang Tuhan mau persiapkan untuk kita, untuk melihat masa depan kita dengan jauh lebih positif lagi. Karena firman Tuhan berkata, sesungguhnya tidak ada yang baru di bawah matahari. Tetapi memang keadaan yang baru yang kita tidak pahami sebelumnya, sekarang kita lebih maknai. Oleh karena ini sangat penting kita melihat kebenaran-kebenaran akan firman Tuhan. Bagaimana Tuhan membangun jemaatnya? Apakah jemaat Tuhan dibangun hanya pada waktu mereka bertemu secara muka dengan muka? Ternyata tidak. Bahwa jemaat Tuhan pun dibangun bukan hanya lewat muka dengan muka. Tetapi bahkan mereka membangun jemaat lewat doa, lewat surat-surat yang dikirim, dan juga kabar-kabar yang diberikan oleh saudara-saudara dalam Kristus kepada saudara-saudara yang lainnya. Dan inilah yang sebenarnya yang Tuhan mau bangun di dalam gereja supaya kita tidak terikat dalam satu cara saja. Di firman Tuhan, di Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12, dikatakan begini. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatan kamu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Lihat, Paulus menekankan kepada jemaat di Filipi untuk mereka senantiasa taat, senantiasa semangat di dalam sebuah kenormalan yang baru. Bukan saja pada waktu Paulus hadir bersama-sama dengan mereka, tapi lebih daripada itu, waktu Paulus tidak bersama-sama dengan mereka. Paulus ingin jemaat itu mengerti bahwa ketaatan mereka bukan supaya dilihat orang. Ketaatan mereka adalah karena Tuhan senantiasa melihat hati setiap orang. Baik itu kelihatan secara fisik maupun kelihatan tidak secara fisik. Selama tahun 2020 mungkin kita mengingat beberapa di antara kita yang ikut di dalam pertemuan-pertemuan online, ya. Ada yang datang, ada yang nggak datang, ada yang datang tidak muncul di kamera, ada yang datang di freeze, ada yang datang kadang kelihatan di kamera, kadang tidak kelihatan, ada yang dari awal sampai akhir silence, ada yang mungkin dia taruh nama kemudian dia pergi aktivitas yang lain, macam-macam. Kalau saya perhatikan di dalam dinamika dunia Zoom atau dunia WhatsApp, video call atau yang lain-lain, atau Google Meet dan yang lain-lain, saya melihat dinamika daripada orang-orang dengan segala alasan yang ada di balik itu. Kita membangun sebuah dinamika di dalam kehadiran kita dalam pertemuan online. Ini adalah sebuah kehadiran new normal. Our present di dalam pertemuan yang selama ini, ya kita pengen ketemu secara fisik. Kita bisa lebih bebas. Ada orang mungkin sampai hari ini merasa, saya belum bisa relate. Saya belum bisa nyambung dengan pertemuan online. Tetapi ada orang bahkan berkata, inilah dunia saya. Saya merindukan dunia seperti ini. Karena selama ini saya susah mendapatkan dunia saya di mana hanya melihat orang secara online. Bahkan beberapa orang tadinya merasa terbeban untuk datang dalam pertemuan offline. Ketika pertemuan online mereka sangat-sangat menikmati. Tetapi apapun itu saya ingin kita mulai berpikir ke depan. Kira-kira apa yang akan membuat kita jauh lebih dekat dengan Tuhan di dalam kenormalan yang baru ini. Tahun yang baru harusnya menjadi sebuah kenormalan yang baru, yang benar di dalam Tuhan. Ketika kita bersama-sama sebagai satu jemaat, kita hadir, kita mau memberi semangat kepada satu sama lain. Tetapi kita pun perlu memiliki sebuah perencanaan di dalam keadaan yang normal ini. Apa yang Anda termasuk? Apakah Anda termasuk seseorang yang memperkuat keyakinan Anda dalam kesendirian dan bekerja dengan jauh lebih lagi secara online dan kita menjadi agen perdamaian? Atau sebaliknya, kita malah mengalami kebosanan dan kebingungan yang berakibat kepada kepasifan yang menyedihkan, yang tanpa kita sadari kita mundur ke belakang dan kita tidak berbuat apa-apa yang produktif sebagai seorang murid Kristus selama tahun 2020. Pikirkan dua kemungkinan ini. Apakah kita tahun 2020 menjadi orang yang jauh lebih bersemangat? Atau kita menjadi makin pasif sepanjang tahun 2020? Mari kita announce your arrival to 2021. Mari kita menyatakan kepada dunia
bahwa kita ada di dunia ini. Kita ada di bawah Tuhan memasuki tahun 2021 untuk membawa perubahan bagi lingkungan kita, terutama bagi diri kita. Ada 3 hal pesan yang saya ingin sampaikan kepada jemaat untuk memasuki fase new normal 2021 di dalam Tuhan. Di kitab Filipi pasal yang kedua tadi, menjelaskan ada 3 sikap seorang murid Kristus yang sejati, yang siap memasuki tahun 2021. Hal yang pertama adalah be responsive. Kita perlu responsif. Di Filipi 2 ayat ke-14 dikatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Wow. Firman Tuhan berkata, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan. Artinya apa? Artinya, memasuki tahun 2021, apakah kita masih memasuki tahun ini dengan sungut-sungut? Dengan reaksi-reaksi yang tidak penting? Ada perbedaan yang sangat besar antara seorang yang responsif dengan seorang yang reaktif. Salah satu perbedaan adalah kalau kita reaktif, kita hanya terpengaruh dengan keadaan. Kita hanya meresponnya itu dengan emosional belaka. Langsung react, sebuah aksi lawan terhadap sebuah aksi. Itulah namanya reaksi. Tetapi seorang yang responsif, yang akhirnya menjadi sebuah kata responsibility, adalah sebuah tingkat kedewasaan yang bukan hanya digerakkan oleh perasaan, tetapi sebuah nalar yang berpikir panjang ke depan. Kira-kira kalau saya melakukan tindakan seperti ini, hasilnya untuk jangka panjang akan seperti apa? Itulah seorang yang responsif. Sehingga kalau kita saksikan sepanjang tahun 2020, kita melihat ada 2 tipe orang. Orang yang sangat reaktif, tetapi juga ada orang yang cukup responsif. Alkitab berkata, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Karena ini semua adalah reaksi-reaksi yang tidak akan membawa kita kepada sebuah kesuksesan di dalam hidup. Orang yang responsif akan bisa melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang jauh lebih objektif. Dia melihat dari beberapa sudut pandang, kemudian dia membuat sebuah analisa, kemudian mengambil sebuah keputusan, dan kemudian menjalankannya. Dan itu menjadikan dia menjadi orang yang jauh lebih baik lagi. Dan dia menjadi seorang yang lebih dewasa. Itu sebabnya orang-orang yang cukup responsif akan diberikan responsibility. Responsibility adalah sebuah kemampuan untuk bertanggung jawab. Saudara-saudari, sepanjang tahun 2020, Tuhan telah menjaga kita, memberikan kita kecukupan. Kita bisa makan, kita bisa berpakaian. Alkitab berkata asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi beberapa orang memburu uang dan mereka hanya jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Menjadi orang yang responsif akan membawa kita kepada sesuatu yang jauh lebih lagi yang Tuhan rencanakan di dalam hidup kita. Saya menemukan saudara-saudara saya yang responsif terhadap keadaan. Biasanya mereka makin mantap menjalani hidup. Mereka lebih tenang. Mereka lebih kalem. Mereka berkata, saya tahu hidup ini sulit. Tetapi saya tahu Tuhan saya jauh lebih dahsyat. Dan mereka cukup tekun di dalam menjalani setiap aktivitas mereka. Mereka tidak terganggu. Mereka bahkan melakukan temuan-temuan yang luar biasa. Tuhan ingin kita menjadi orang yang bersukacita senantiasa. Karena kita akhirnya bersukacita dalam pengharapan. Dan kita akhirnya sabar di dalam penderitaan. Dan kita akan bertekun di dalam doa. Roma 12 ayat 12 harusnya menjadi pegangan orang-orang yang responsif. Orang-orang yang memberi reaksi bukan karena emosi, tetapi karena pikiran-pikiran nalar dan jangka panjang mereka. Saya ingin tanya saudara-saudari, di dalam kehadiran dan perencanaan kita sepanjang tahun 2021, apakah kita akan makin sama? Apakah kita akan berbeda? Itu tergantung bagaimana kita merespon. Saya menemukan orang-orang yang menunjukkan kehadiran mereka di dalam pertemuan Zoom adalah orang-orang yang responsif. Orang-orang yang menyadari. Saya sangat semangat mendengar kabar dari para piwa, katanya mereka cukup responsif. Nggak ada yang menutup kamera, mereka cerita apa adanya, nggak ada yang perlu disembunyikan. Ada mungkin yang nggak mandi, ada mungkin yang belum make upan atau yang lain-lain. Mereka nggak terlalu mau pedulikan itu. Kenapa? Karena kerinduan mereka bertemu secara online melampaui hal-hal yang mereka rasakan di dalam kondisi fisik mereka. Bahkan beberapa orang harus dari tempat tidur. Karena mereka terbaring sakit, itu pun mereka membuka.
Saya mengajak kita, mari kita terbuka apa adanya, menjadi responsif, merespon setiap diskusi yang ada, pembicaraan yang ada dengan proaktif, menjadi seorang yang terlibat. Dan saya percaya kalau kita terlibat secara itu, online dengan offline menjadi sebuah keniscayaan. Kita akan melihat itu sebagai sebuah cara yang berbeda saja, bukan suatu cara yang jauh lebih berat daripada yang lain. Hal yang kedua yang saya juga temukan di Filipi 4 ayat ke-15 dikatakan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka sama seperti bintang-bintang di dunia. Firman Tuhan berkata, dengan kita tidak bersungut-sungut, dengan kita tidak berbantah-bantahan, dengan kita menjadi responsif, kita akan menjadi orang yang berbeda daripada kebanyakan orang. Dikatakan kamu tidak lagi beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Bahkan dia bilang kamu bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Hal yang kedua, sikap yang dimiliki oleh orang yang memasuki new normal yang sukses di dalam Tuhan adalah be kreatif. Orang-orang yang kreatif akan melihat kesempatan di dalam kesulitan. Orang-orang kreatif akan bisa membuat hidup yang berbeda di dalam sudut pandang orang kebanyakan. Makanya dikatakan di sini, kamu tiada beraib dan tiada bernoda dan tiada bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok ini. Di tengah-tengah angkatan yang bengkok hati dan yang sesat ini. Pertanyaannya adalah begini, bagaimana bisa ada orang yang bisa bercahaya di tengah-tengah angkatan yang sesat? Atau kira-kira gambarannya gini, bagaimana bisa seorang bisa bercahaya di dalam situasi yang begitu gelap? Berarti dia harus berpikir kreatif. Dia harus memikirkan sesuatu yang lain. Akan dapat momen-momen yang luar biasa. Hari ini kalau kita lihat di Google, bahkan di dunia, rasanya kok nggak ada lagi penemuan yang bisa ditemukan. Tetapi orang-orang kreatif masih berpikir, itu baru sebagian kecil dari sebuah penemuan. Berapa puluh tahun yang lalu, seorang ahli paten di Amerika berpikir, waktu Thomas Alva Edison mendaftarkan penemuannya untuk dipatenkan. Mereka berkata bahwa ini adalah paten yang terakhir yang pernah ada. Tetapi kita tahu, saudara-saudari, penemuan terus dan terus dan terus dan terus dan terus sampai hari ini invention masih terus ada. Di dalam berbagai dunia, penemuan demi penemuan makin banyak, makin beragam, makin luar biasa. Kenapa? Karena itu adalah kreativitas. Anak-anak muda juga ditantang untuk bisa kreatif. Orang-orang tua nggak bisa berhenti untuk terus kreatif. Karena kita lihat hari ini, dunia dipengaruhi bukan oleh usia. Usia adalah kenyataan. Tetapi merasa tua adalah pilihan. Ada orang bahkan usianya masih muda, dia merasa sudah tua. Usianya masih sangat remaja. Kenapa? Karena dia merasa gak ada lagi yang perlu ditemukan. Karena semua sudah ditemukan. Saya sangat menghargai. Orang-orang yang responsif akan berjuang untuk bisa menjadi kreatif. Saudara-saudari, menjadi seorang kreatif, menjadi seorang pribadi yang kreatif adalah orang yang tidak akan menyia-nyiakan waktu. Mereka gak akan buang waktu. Yang kedua, mereka tidak akan mengatakan diri mereka tidak kreatif. Stop berkata untuk tidak kreatif. Stop berkata bahwa saya bukan orang yang kreatif. Kenapa? Karena Tuhan memberikan daya cipta kepada setiap orang dengan dia memberikan otak. Itu sebabnya jemaat di Filipi dikatakan, kamu bisa kreatif, kamu bisa menjadi bintang-bintang di dalam dunia yang gelap ini, di dalam dunia yang bengkok dan sesat hatinya ini. Kenapa? Karena Tuhan telah memberikan daya cipta itu kepada kita. Hal yang ketiga yang kita bisa lakukan untuk bisa menjadi seorang pribadi yang kreatif adalah mulai membuat prioritas. Kita bisa melihat bahwa waktu-waktu yang kita punya ini begitu bermanfaat. Jadi kita isi dengan sesuatu yang betul-betul memberikan kita nilai tambah yang lebih lagi. Dan ini membawa kita kepada pengertian yang ketiga. Menjadi seorang yang efektif. Di ayat yang ke-16a dikatakan, sambil berpegang pada firman kehidupan.
Menjadi seorang yang efektif adalah orang yang mendasari hidupnya kepada firman Tuhan. Saya sangat percaya saudara-saudari, kita memulai satu hari dengan kekuatan doa dan firman. Dan kita mengakhiri hari dengan doa dan firman. Sehingga keseluruhan hidup kita menjadi hidup yang sangat efektif. Stephen Covey pada beberapa tahun yang lalu menulis satu buku, 7 kebiasaan orang yang hidupnya efektif. Dikatakan kebiasaan yang ke-7, dia menyebutkan tentang mengasah gergaji. Kita harus mempertajam setiap bidang di dalam kehidupan kita untuk membuat kita makin efektif. Kita harus membuat keseimbangan antara jasmani, jiwa, dan juga roh kita menjadi lebih tajam. Mungkin ada di antara kita di sini sangat efektif di dalam bodybuilder, karena rajin ke fitness. Tetapi secara kerohanian tidak efektif. Kenapa? Karena tidak mengisi rohnya dengan firman Tuhan. Itu bukan yang efektif. Menjadi seorang efektif adalah kita menjadi seimbang, melatih segala area di dalam kehidupan kita. Di dalam emosi kita, di dalam perasaan-perasaan kita, di dalam kerohanian kita, di dalam fisiknya kita. Saya tahu beberapa orang yang terinfeksi, yang kena di dalam COVID. Ada orang udah sangat menjaga. Ada orang menjadi khawatir. Ada orang menjadi ragu-ragu, menjadi takut untuk melakukan apa saja. Tetapi kita tahu bahwa ada cara yang sangat sederhana, 3M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Itulah kebiasaan yang dibangun yang sangat lumrah, bisa dilakukan siapa saja. Dan di atas itu kita bergantung kepada Tuhan dan mensuplai hal-hal yang bisa membuat daya tahan tubuh kita menjadi lebih baik. Daripada kita hidup di dalam kekhawatiran, hidup di dalam ketakutan, sehingga hidup kita menjadi tidak efektif. Hari ini saudara-saudari, Tuhan merindukan hidup murid-murid yang semakin hari semakin efektif. Sehingga di dalam memasuki new normal ini, kita akan melihat orang-orang yang bersuka cita karena firman Tuhan. Kita sepanjang tahun 2020, jemaat diberikan puluhan jiwa yang ditambahkan ke dalam keluarga kerajaan Allah. Ada orang-orang yang mengajar mereka firman Tuhan. Mereka dapat kekuatan dari firman Tuhan. Memasuki tahun 2020 ini, Tuhan mau kita jauh lebih efektif lagi untuk membagikan firman Tuhan kepada lebih banyak lagi orang. Sehingga lebih banyak lagi orang merasakan kasih karunia Tuhan di dalam hidup mereka. Tuhan ingin, saudara-saudari, ketika kita memasuki new normal ini, kita akan bisa melihat Tuhan bekerja dengan jauh lebih dahsyat lagi. Pastikan kita menjadi seorang yang responsif. Bukan seorang yang reaktif. Seorang yang memberikan respon berdasarkan persepsi yang baik, nalar yang baik, bukan hanya emosi dan emosi. Atau seorang yang naif. Kita akan belajar dari kesalahan-kesalahan yang terjadi. Ada orang akhirnya jadi mager karena dia berpikir, udahlah, keadaannya nggak akan berubah. Tapi orang-orang yang responsif selalu melihat peluang-peluang yang baru. Itu membawa dia kepada sebuah daya cipta yang baru. Mereka menjadi seorang yang kreatif, seorang yang memiliki daya cipta yang besar, yang akan melihat waktu yang ada. 365 hari yang ada ini akan menjadi sebuah pengalaman 365 daya cipta yang luar biasa, yang membuat kita semakin hari semakin bersuka cita. Di dalam setiap pelayanan, dari KKK, sekolah minggu, sampai pria ilahi wanita Allah, saya berharap kita semua menjadi orang-orang yang kreatif. Setiap pelayanan kita menjadi sangat-sangat efektif pada akhirnya. Karena kita mendasarinya akan firman Tuhan. Akhir kata, mari kita memasuki tahun 2021 ini. Dengan iman yang kuat. Tetapi punya 3 sikap yang kuat juga. Karena tanpa itu, mungkin kita akan mengeluh, berbantah-bantahan. Dan menjadi orang yang tidak berbuat apa-apa. Tetapi kalau kita punya 3 sikap ini, kita menjadi responsif. Kita menjadi kreatif. Dan akhirnya kita juga menjadi efektif. Ini akan menjadi satu modal kita. Memasuki tahun 2021 dan mengakhirinya dengan kemenangan yang di dalam Tuhan. Saya berharap saudara-saudari dalam Tuhan, kita bisa bersama-sama sebagai satu jemaat. Bergandengan tangan, saling menguatkan satu sama lain. Memberi semangat kepada satu sama lain. Hey, tahun ini akan menjadi tahun yang aman. Karena kita
ada di dalam Tuhan. Tema kita dalam tahun ini adalah Alive in Christ. Kita mau hidup di dalam Kristus. Kita sudah membaca buku. Kita sudah diberikan buku untuk kita bisa baca bersama-sama. Buku ini memberikan begitu banyak pengertian yang dalam dan luas tentang apa artinya di dalam Kristus. Dan itu menjadi harta yang tidak ternilai. Dengan semua potensi yang ada itu, mari kita kembangkan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kita akan bersama-sama sebagai satu jemaat, alih-alih menjadi lemah, tetapi kita malah semakin diperkuat, semakin hebat, semakin dahsyat. Karena kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Bukan pada waktu saja dilihat secara offline, tetapi lebih lagi. Walaupun kita tidak dilihat secara offline, secara langsung, tetapi di dalam pertemuan online, Tuhan kita sama, yang melihat hati kita yang paling dalam. Dan biarlah setiap pelayanan kita boleh berguna dan bermanfaat bagi Tuhan. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami sangat bangga akan Engkau. Biarlah setiap saudara dan saudari di sini boleh bersama-sama Tuhan, bergandengan tangan, satu keluarga, keluarga demi keluarga, grup dengan grup, kelompok dengan kelompok, komunitas demi komunitas, bergandengan tangan, memasuki tahun ini dengan sebuah harapan. Harapan yang ada di dalam Engkau. Bukan harapan atas keadaan, tetapi pengharapan kami senantiasa kepada Kristus. Sehingga kami menjadi orang-orang yang responsif, orang-orang yang kreatif, tetapi juga orang-orang yang efektif. Terpujilah Engkau Allah Bapa di surga. Kami mau berdoa juga Tuhan, untuk saudara kami, saudara-saudara kami yang mungkin mengalami pergumulan, tantangan kehidupan, masalah-masalah sakit penyakit dan kesehatan, dan juga ekonomi. Kami mau serahkan itu kembali semuanya ke dalam Engkau Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kecukupan, penghiburan, jalan keluar, dan juga kelegaan. Sehingga kami boleh semakin meyakini lagi bahwa nggak ada pengharapan yang lebih kuat yang kami perlu bersandar selain di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Putari